Nanako bingung dan bertanya, sama seperti patung Buddha, jangan memikirkan apapun. Guruji menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Pada saat itu, biksu malang itu juga berpikir bahwa kehampaan sejati dari semua dharma berarti meninggalkan semua keterikatan dan kepalsuan. Tapi nanti setelah dibimbing mentor, saya menyadari bahwa sebenarnya semua dharma adalah kosong, dan kita juga dapat memahaminya dengan cara lain. Nanako semakin bingung, karena semua dharma adalah kosong. Semuanya tidak ada, penjelasan apa lagi? Guruji berkata, metode lainnya adalah dengan meninggalkan seluruh indera tubuh dan mengalihkan pikiran tentang dunia luar. Dan gunakan metode yang mirip dengan introspeksi Tao untuk mengembalikan kesadaran ke lautan kesadaran. Saat kesadaran kembali ke lautan kesadaran, ia akan menemukan orisinalitas itu. Orang-orang yang membuka mata dan memandang bintang-bintang di langit, padahal mereka sedang memandang alam semesta. Tapi yang mereka lihat hanyalah setitik debu di alam semesta. Tapi setelah kembali ke lautan kesadaran, orang-orang sepertinya menutup mata dan melihat seluruh alam semesta di luar alam semesta. Rasa keterbukaan yang dimiliki seluruh alam semesta di hadapan Anda adalah dunia baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya pikir itu mungkin alam bawah sadar yang disebutkan oleh Sang Buddha. Nanako bergumam, tutup matamu. Lihatlah seluruh alam semesta. Apa yang Anda katakan agak abstrak, saya tidak begitu memahaminya. Guruji berkata, biksu malang itu mengatakannya dengan cara lain. Setelah itu, dia berkata dengan nada serius, buka matamu, kamu hanya berdiri di bumi. Naik, lihat langit di depanmu, pejamkan mata, dan masuki dunia bawah sadar. Bumi akan menjadi bola di depanmu, semuanya berada di bawah kendalimu dan kamu dapat melihat pemandangan yang indah. Nanako mengerutkan kening, saya suka metode observasi endoskopi. Saya sudah mengetahuinya sedikit, tapi saya tidak pernah merasa memejamkan mata dan melihat alam semesta. Guruji berseru, para penyembah benar-benar mengetahui metode observasi endoskopi? Nanako mengangguk, saya tahu sedikit, tapi saya tidak bisa memastikan apa itu benar. Guruji bertanya, dapatkah seorang penyembah memberitahu biksu malang itu bagaimana cara melakukannya? Nanako berpikir sejenak dan berkata, saya belajar seni bela diri dan menggunakan energi sejati saya untuk mengedarkan meridian ke seluruh tubuh saya. Seolah-olah semua meridian seluruh tubuh terlihat. Guruji menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukanlah pandangan endoskopi yang sebenarnya. Itu hanya bisa dianggap sebagai semacam persepsi diri di dalam tubuh. Yang dapat dilihat oleh pandangan endoskopi semacam ini adalah organ dalam dirinya sendiri. Titik, meridian, dantian, dan sifu, serta pandangan ke dalam yang sebenarnya, Anda tidak hanya dapat menutup mata dan melihat semua hal di alam semesta. Tapi setidaknya Anda juga bisa mengintip ke dalam zifu Anda sendiri, yang merupakan asal mula kesadaran spiritual. Zifu, Nanako bertanya dengan ragu, apa itu zifu? Guruji berkata, meskipun saya mempelajari agama Buddha, pandangan batin tentang zifu adalah kunci dari latihan Tao. Zifu adalah ajaran klasik Tao yang menyatakan bahwa para biksu menyimpan tempat di mana energi spiritual itu nyata. Tapi lautan kesadaran yang disebutkan dalam agama Buddha juga ada di zifu. Lautan kesadaran, Nanako semakin bingung. Konsep ini, sepertinya saya belum pernah mendengarnya. Guruji berkata, Sutra Langkavatara menyebutkan bahwa lautan kesadaran tersembunyi selalu ada. Dan ia digerakkan oleh angin alam. Segala jenis gelombang kesadaran melompat dan bereinkarnasi. Itu adalah lautan kesadaran. Nanako memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berseru. Lautan kesadaran? Apa lautan tanpa batas yang selalu mendorong kesadaran keluar? Guruji bertanya dengan ekspresi terkejut. Apa penganutnya sudah bisa merasakan lautan itu? Apa itu tak berbatas, tak berangin, tak berombak, dan lautan di dasar yang dalam? Nanako mengangguk, iya. Guruji berseru dengan penuh semangat. Itulah lautan kesadaran. Setelah itu, dia bertanya lagi.
Apa penyembah itu menemukan lautan kesadaran sendirian? Nanako setelah memikirkannya, baiklah. Ahli seni bela diri mengajari kami bahwa penglihatan endoskopi adalah merasakan meridian dan dantian, tapi entah bagaimana saya berakhir di laut itu. Saat dia belajar bela diri dengan Bram di Villa Elsa, dia pernah mencoba penglihatan endoskopi. Dia menemukan lautan kesadaran tanpa guru. Tapi Anita, yang sedang berlatih bersama, bahkan tidak bisa mengintip ke dalam meridian. Bahkan Tama belum pernah mencapai levelnya. Namun, pada saat itu, baik Nanako maupun Tama tidak mengetahui apa maksud dari keadaan ini. Tuan Guru Ji sama sekali tidak tenang. Meski mengenakan jubah, sebenarnya dia sedikit bersemangat saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan bolak-balik berulang kali berkata, "Pemujanya memang jenius. Dia benar-benar dapat menemukan lautan kesadaran sendirian. Jika Beku Malang ini tidak memiliki seorang mentor untuk membimbingnya, saya tidak akan pernah bisa menemukan cara untuk memasuki lautan kesadaran." Saat ini, Guru Ji dan bahkan Sarah di depan monitor terkejut. Dia baru saja mendengar dari bawahannya bahwa Nanako membuat kemajuan pesat dalam seni bela diri dan merupakan seorang jenius yang langka. Jadi dia merasa bahwa Nanako harus menjadi orang di sekitar Tama yang memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan pencerahan. Jadi dia menemukan Guru Ji dan memintanya untuk membimbing Nanako menuju pencerahan. Namun siapa sangka Nanako sendiri sudah memahami separuh kebenarannya. Dia tidak bisa membantu tapi detak jantungnya semakin cepat. Dan dia menatap monitor tanpa berkedip. Di Aula Buddha, Nanako tidak mengerti mengapa Guru Ji terkejut bahwa dia bisa memasuki lautan kesadaran. Bagaimanapun, hal itu tampaknya tidak sulit baginya. Meski rasanya ada banyak kesalahan setelah dia berhasil sekali. Dia menguasai metode memasuki lautan kesadaran. Metode ini memungkinkannya untuk maju dalam seni bela diri dan menjadi sangat cepat. Tapi selain itu, Nanako tidak tahu apa gunanya. Pada saat ini, Guru Ji akhirnya pulih dari keterkejutannya. Jadi dia segera bertanya kepada Nanako, "Penyembah, setelah kamu memasuki lautan kesadaran, pernahkah kamu berpikir untuk memasuki laut itu?" Nanako mengangguk dan berkata dengan jujur, "Sulit untuk memasuki lautan kesadaran secara langsung. Jadi saya membiarkan kesadaran saya terus meningkat. Kalau begitu lepaskan semua yang ada di tempat tinggi. Dan biarkan kesadaranku jatuh ke lautan kesadaran. Naik lebih tinggi." Guru Ji menggumamkan sesuatu berulang kali. Otaknya sudah mati rasa dan dia hampir tidak bisa berdiri. Jadi dia hampir tidak bisa menenangkan diri dengan berpegangan pada meja. Dia memandang Nanako itu dan bergumam, "Dia jenius. Dia memang jenius." Senior yang tak terhitung jumlahnya dengan bakat luar biasa semuanya dipimpin oleh guru untuk memasuki Taoisme. Sang dermawan sebenarnya bergegas keluar gerbang Tao sendirian. Ini sebanding dengan orang bijak yang mendirikan sekte ini. Saat dia berbicara, dia berkata kepada Nanako, "Para penyembah, menemukan Zifu, menemukan laut kesadaran, dan pergi ke tempat yang lebih tinggi tidak apa-apa. Jalan menuju pencerahan hanya dapat dicapai oleh sang dermawan. 3/4 dari cara Anda berhasil melewatinya. Namun satu-satunya kesalahan yang dilakukan penyembah adalah langkah terakhirnya. Jika Anda mengambil langkah terakhir dengan benar, Anda akan segera menyadari pencerahan." "Pencerahan?" Nanako bertanya dengan ragu, "Apa itu pencerahan?" Guru Ji berkata, "Pencerahan berarti membuka zifu kesadaran, menguasai energi spiritual, dan melangkah ke jalan surga. Skenario terburuknya adalah menjadi seperti biksu malang, energi spiritual tidak meninggalkan lautan kesadaran. Tapi jika Anda berlatih keras, Anda akan mampu mencapai dunia bawah sadar mengamati alam semesta di masa depan. Dan situasi yang lebih baik lagi adalah energi spiritual keluar dari lautan kesadaran dan berkumpul di seluruh tubuh. Kalau begitu, kamu bisa berlatih melawan surga dan menjadi biksu sejati." Reiki. Nanako sangat terkejut dan berpikir dalam hati. Mungkinkah?
Energi spiritual dan biksu yang disebutkan Guru Ji adalah kekuatan magis besar Tama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.